Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Budia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami dan hasil pendataan kami mengenai pendataan bahan aktif insektisida dan analisis kondisi lingkungan terhadap aplikasi insektisida di Alfamart Reban, Kabupaten Batang. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami berasal dari kelompok 6, 5A Epidemiologi dan Statistika yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Fani Eka Nurjana dengan NIM akhir 019, Legal Yuniar Sabrina dengan NIM akhir 049, Sasmuti dengan NIM akhir 050, Putri Lilis Pratami dengan NIM akhir 162, dan saya sendiri, Putri Royandiva dengan NIM akhir 172. Next. Pada dasarnya, insektisida merupakan bahan kimia beracun yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan membasmi berbagai jenis serangga yang dapat menyerang tanaman atau membahayakan kesehatan manusia. Pada dasarnya, jenis insektisida terdiri dari formulasi liquid atau cair, mosquito coil, dan kertas bakar, aerosol atau semprot, vaporizer atau elektrik, lotion, dan kapur anti serangga. Anggota kami melakukan pendataan insektisida yang dilakukan di Alfamart Reban, Kabupaten Batang, yang berada di Jalan Raya Reban Bawang, Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Formulasi insektisida yang digunakan sebagian besar masyarakat Kecamatan Reban adalah formulasi aerosol atau semprot, lotion, dan vaporizer atau elektrik karena penggunaannya relatif aman bagi kesehatan dan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, latar belakang diskusi kami yaitu adalah mengenai yang pertama adalah masalah demam berdarah denggi atau DBD yang merupakan salah satu penyakit infeksi yang kejadiannya masih tinggi, serta penyakit ini juga menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Nah, belum ditemukannya obat dan vaksin menjadikan upaya pengendalian DBD lebih fokus pada pengendalian faktor penyakit, yaitu nyamuk itu sendiri. Dalam upaya mengendalikan populasi nyamuk faktor DBD, pemerintah dan masyarakat pada umumnya lebih memilih menggunakan insektisida, yang tentunya insektisida tersebut harus aman dipakai di lingkungan rumah tangga, sehingga dapat paling tidak mengurangi populasi faktor DBD tersebut. Penggunaan insektisida rumah tangga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap kesehatan seperti keracunan pada manusia dan terjadinya resistensi terhadap insektisida pada populasi nyamuk apabila insektisida tersebut digunakan terus-menerus. Tujuan kami dalam mengambil pendataan ini yaitu yang pertama untuk mendata insektisida yang dijual di pasaran, terutama pada Alfamart Reban, untuk mengetahui penggunaan insektisida di masyarakat Kecamatan Reban dan sekitarnya, kemudian untuk mengetahui jenis dan formulasi insektisida yang digunakan masyarakat Reban dan sekitarnya, kemudian untuk mengetahui kondisi lingkungan yang terjadi dengan adanya aplikasi insektisida di masyarakat Reban dan sekitarnya, kemudian untuk mengetahui dampak negatif dari insektisida terhadap kesehatan dan lingkungan. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan definisi insektisida lebih lanjut kepada anggota kelompok kami yang lain. Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Putri Royan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi insektisida. Next. Definisi insektisida.
Insektisida adalah bahan kimia beracun yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan membasmi berbagai jenis serangga hama yang dapat menyerang tanaman dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Insektisida merupakan kelompok pestisida yang terbesar dan terdiri atas beberapa jenis bahan kimia yang berbeda, seperti organoklorin, organofosfat, karbamat, piretroid, dan DET. Penggunaan organoklorin telah dilarang di dunia dan di Indonesia. Organofosfat merupakan racun pengendali serangga yang paling toksik terhadap binatang bertulang belakang. Akibat insektisida ini terjadi pengumpulan asetilkolin. Gejalanya adalah sakit kepala hingga kejang-kejang, otot, dan kelumpuhan apabila penggunaan insektisida tidak digunakan dengan baik. Selanjutnya, mengenai jenis insektisida. Insektisida dibagi menjadi 6 jenis menurut formulasinya. Yang pertama, formulasi liquid. Formulasi liquid memiliki kelebihan daya simpan yang baik, daya penetrasi ke celah-celah permukaan yang baik, mempunyai daya adhesi yang baik terhadap permukaan, berlemak, dan tidak bersifat sebagai konduktor listrik. Selain itu, memiliki kekurangan, yaitu pelarut yang digunakan mungkin dapat merusak aspal, plastik, karet, cenderung berbau, bersifat fitotoksik, dan berbahaya kebakaran, menyebabkan licin pada lantai dan mudah terserap pada permukaan porus sehingga tidak mempunyai efek residu. Yang kedua, mosquito coil dan kertas bakar. Insektisida yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah obat nyamuk bakar. Biasanya berbentuk bulatan seperti koil dan digunakan dengan cara dibakar. Asap yang dihasilkan dari pembakaran koil dapat dengan mudah menghadang nyamuk mendekatinya. Namun semua partikel yang diemisikan memiliki diameter yang kurang dari 1 mikrometer, di mana termasuk polutan yang mudah terhirup oleh pernafasan. Meskipun tidak terlalu membahayakan untuk manusia, tetapi asap yang dihasilkan dapat mengakibatkan sesak nafas pada anak-anak, apalagi jika digunakan dalam ruangan yang tertutup. Selanjutnya, yang ketiga yaitu aerosol. Aerosol sangat mudah digunakan dibandingkan dengan bentuk insektisida yang lain dan juga bekerja lebih cepat. Dalam ruangan tertutup, formulasi ini lebih efektif dan tidak terlalu berbahaya karena tidak mengeluarkan asap tetapi mengeluarkan zat aktifnya di udara. Ukuran partikelnya sangat kecil, menyerupai gas, sehingga mudah menembus celah-celah kecil. Akan tetapi, aerosol memiliki kekurangan, sulitnya menentukan ukuran tepat untuk didispersikan, oleh karena bentuknya yang bergantung pada volume ruangan serta kerentanan organisme target. Residu insektisida ini akan tertinggal di permukaan yang disemprotkan dan dapat mematikan serangga yang melaluinya setelah beberapa waktu kemudian. Yang keempat, vaporizer atau elektrik. Teknik kerja vaporizer adalah dengan melepaskan uap insektisida secara berlahan dengan menggunakan tenaga panas listrik. Keunggulannya adalah bebas asap, tidak berbau menyengat, dan mampu menghalang, melumpuhkan, dan membunuh serangga. Kelemahannya adalah memerlukan listrik dan relatif lebih mahal, serta kandungan bahan aktifnya tidak sekuat dengan aerosol sehingga keefektifannya masih kurang. Selanjutnya, yang kelima yaitu lotion. Lotion diaplikasikan ke kulit dan hanya bekerja menolak gigitan serangga atau sebagai repelen. Pada umumnya, formulasi ini menggunakan bahan aktif diethyltoluamide atau DET yang ditambahkan bahan pencamur. DET ini bersifat korosif, bahkan dalam hitungan minggu dapat mengikis lapisan plastik PVC atau besi. Karena sifatnya sangat iritatif, perlu diperhatikan dalam cara pemakaiannya. Sebaiknya jangan dipakai pada kulit yang tertutup kain atau baju, dan jangan dioleskan pada kulit yang luka. Kemudian yang keenam yaitu kapur anti serangga. Kapur anti serangga termasuk ke dalam jenis formulasi DAS. Formulasi ini biasanya diaplikasikan pada tempat yang bercelah-celah dan pada titik tertentu. Kemudian, kelebihan kapur anti serangga adalah formulasinya siap pakai dan cara kerja insektisidanya bertahan dalam waktu lama. Namun memiliki kekurangan, yaitu formulasi kapur anti serangga tidak terserap dengan baik pada tubuh serangga, kemudian residunya mudah terkikis oleh air atau angin, dan pelekatannya pada permukaan tidak sebaik bentuk cair. Selanjutnya,
Lokasi pemetaan. Next. Kelompok kami melakukan pendataan insektisida dilakukan di supermarket, yaitu di Alfamart Reban Kabupaten Batang yang berada di Jalan Raya Batang, di Jalan Raya Reban Bawang, Reban Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kode pos 15273 dengan titik koordinat berada pada -7.0842755 South dan 109.8730278 S. Berikut adalah tampilan pemetaan insektisida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Dengan saya untuk melanjutkan materi mengenai pendataan insektisida. Yang pertama, ada HIT dengan formulasi aerosol dan bahan aktif pralatin 0,120%, sipermetrin 0,100% dan dimeflutrin dengan 0,040%. Dengan petunjuk penggunaan, kocok sebelum digunakan, kemudian semprotkan HIT secara merata di ruangan apabila banyak dijumpai nyamuk, lala, dan juga kecoa yang ada di ruangan tersebut, kemudian tinggalkan ruangan selama 15 menit. Kemudian yang kedua ada HIT bakar dengan bahan aktif transflutrin 0,08%. Nah, petunjuk penggunaan, siapkan penyangga, ambil satu kertas HIT, kemudian bakar di ujungnya. Kemudian yang ketiga ada HIT mat elektrik dengan bahan aktif dimeflutrin 61,54%. Dengan petunjuk penggunaan, masukkan kepingan HIT mat, kemudian hubungkan dengan listrik, di mana indikator akan menyala dan tercium bau, pertanda HIT sudah bekerja. Kemudian setelah pemakaian kurang lebih 8 jam, ganti kepingan HIT mat dengan yang baru, di mana berkurang atau menghilangnya wangi bukan berarti keefektifan HIT mat menurun. Kemudian ada baygon aerosol dengan bahan aktif sipermetrin 0,100%, imiprotin 0,031%, pralatin dan 0,030%. Dengan petunjuk penggunaan, kocok sebelum digunakan, kemudian arahkan semprotan jauh dari mata, kemudian tekan tutup botolnya. Kemudian tutup ruangan selama 15-20 menit. Kemudian ada baygon mat elektrik dengan bahan aktif dialatin dan transflutrin. Petunjuk penggunaannya, hubungkan baygon mat elektrik dengan alat listrik 220 volt, di mana kemudian akan mengeluarkan wangi yang lembut sebagai tanda alat tersebut sudah bekerja. Kemudian ada baygon bakar dengan bahan aktif sipermetrin 0,100%, imiprotin dan 0,031%, pralatin dan 0,030%. Dengan petunjuk, pisahkan lingkaran baygon dan bakar ujungnya, kemudian gunakan penyangga yang tersedia, di mana setiap lingkaran baygon dapat digunakan selama kurang lebih 8 jam. Kemudian ada vape aerosol dengan bahan aktif pralaterin 0,10%, Lutrin 0,05%, dialatin 0,57%. Dengan petunjuk penggunaan, semprotkan vape selama 3-5 detik. Kemudian khusus untuk serangga yang merayap, semprotkan langsung pada serangga tersebut. Kemudian untuk vape bakar dengan bahan aktif dimeflutrin 0,05%, dengan petunjuk pisahkan pasangan dengan menekan bagian tengahnya dengan ujung jari tengah, kemudian jepit sekelilingnya, dan bakar anti nyamuknya. Letakkan anti nyamuk di atas yang jauh dari sesuatu yang sudah terbakar. Ini ada vape liquid elektrik dengan bahan aktif dimeflutrin 6,1 gram per liter. Dengan petunjuk penggunaan, membuka tutup botol ulang, kemudian jangan sentuh. Kemudian yang ke-10 ada Force Magic dengan formulasi aerosol dengan bahan aktif sintetik piretroid, khususnya pralaterin dan permetrin. Petunjuk penggunaan, kocok sebelum digunakan, semprotkan Force Magic secara merata di ruangan apabila banyak dijumpai nyamuk, tinggalkan ruangan selama 15 menit.
Nodazole lotion dengan bahan aktif toluamid atau DEET 13% dengan petunjuk penggunaan usapkan secara merata pada bagian tubuh yang mungkin digigit nyamuk. Kemudian ada autan lotion dengan bahan aktif yang sama yaitu DEET. Kemudian petunjuknya usapkan autan pada bagian tubuh secara merata agar tidak terkena gigitan nyamuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya adalah analisis kondisi lingkungan terhadap aplikasi insektisida. Berdasarkan bahan aktif yang paling banyak digunakan, DEET menduduki peringkat pertama di semua lokasi. DEET merupakan bahan aktif yang paling banyak dan sering digunakan untuk repelan di Indonesia. Umumnya, repelan mengandung bahan kimia sintetis yang dapat menolak nyamuk untuk mendekati kulit. DEET merupakan bahan aktif penghalau nyamuk, bukan pembunuh nyamuk, dan keberadaannya relatif tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain DEET, aerosol juga banyak digunakan pada masyarakat Kecamatan Reben, Kabupaten Batang. Menurut Pemba dan Kadangwe, aerosol merupakan jenis formulasi yang sangat mudah digunakan dibandingkan jenis formulasi yang lain. Efek kerjanya juga lebih cepat. Ukuran partikel bahan aktif pada formulasi dibuat sangat kecil, menyerupai gas, sehingga mudah menembus celah-celah kecil. Karena ukuran partikel yang kecil, formulasi ini digunakan dalam jumlah sedikit, sehingga dosisnya sangat aman bagi manusia dan tidak menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Selanjutnya, ada masyarakat. Maaf, tadi ada gangguan. Ada beberapa masyarakat yang menggunakan insektisida formulasi liquid dan bakar. Kedua formulasi tersebut dapat mencemari lingkungan, dapat berbahaya bagi kesehatan. Pada mosquito coil dan kertas bakar berisiko terjadi kebakaran jika tidak dipantau dengan baik. Asap yang dihasilkan dapat mengakibatkan sesak nafas pada anak-anak, apalagi digunakan dalam ruangan tertutup. Sementara pada formulasi liquid juga berdampak negatif seperti dapat merusak aspal, plastik, karet, cenderung berbau, bersifat fitotoksik, menyebabkan licin pada lantai. Berdasarkan pendataan insektisida di Alfamart Reben, Kabupaten Batang, masyarakat Kecamatan Reben dan sekitarnya umumnya menggunakan insektisida dengan formulasi aerosol, lotion, vaporizer, atau elektrik. Persediaannya di Alfamart Reben, Kabupaten Batang lebih banyak dengan formulasi aerosol. Hal ini dinilai masyarakat lebih memilih membeli insektisida dengan formulasi aerosol karena lebih aman dan penggunaannya lebih mudah. Ukuran partikelnya sangat kecil menyerupai gas sehingga mudah menembus celah-celah kecil. Kecilnya ukuran partikel berarti pula bahwa insektisida yang digunakan berjumlah sedikit sehingga dosisnya sangat aman bagi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu dampak insektisida. Next. Dampak insektisida yang pertama yaitu dampak bagi manusia. Frekuensi penggunaan insektisida oleh masyarakat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Semakin sering masyarakat menggunakan, maka semakin tinggi masyarakat dan serangga terpapar dengan bahan aktif pada insektisida. Selain itu, banyaknya jenis dengan bahan aktif yang berbeda menyebabkan masyarakat terpapar dengan bahan aktif insektisida
yang apabila masuk ke dalam organ tubuh dapat menyebabkan keracunan. Pada manusia sendiri, yang paling rentan terhadap racun insektisida adalah anak-anak. Mereka cenderung memasukkan berbagai jenis barang yang ditemui ke dalam mulutnya. Jika yang dimasukkan adalah insektisida, maka risikonya adalah kematian. Next. Dampak yang kedua yaitu dampak bagi lingkungan. Penggunaan insektisida dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Dampak akibat penggunaan insektisida secara berlebihan seperti tercemarnya air, pencemaran udara, dan rusaknya lingkungan. Adapun dampak lain yang dapat ditimbulkan selain yang telah disebutkan adalah tercemarnya makanan dan residu di permukaan tanah. Selain terjadi pencemaran lingkungan, penggunaan insektisida rumah tangga dalam waktu yang lama dapat memicu terjadinya resistensi pada nyamuk vektor. Terjadinya resistensi Aedes aegypti sebagai vektor demam berdarah terhadap insektisida kelompok organofosfat dan piretroid di beberapa daerah di Jawa Tengah merupakan salah satunya adalah karena pengaruh dari insektisida rumah tangga. Next. Lalu berikutnya merupakan dokumentasi pendataan insektisida. Nah, ini berbagai data insektisida seperti Sovel, VEP, Baygon, dan lain-lain yang ditemukan di Alfamart depan. Next. Untuk kesimpulannya, insektisida adalah bahan kimia beracun yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan membasmi berbagai jenis serangga hama yang menyerang tanaman dan yang membahayakan kesehatan manusia. Jenis insektisida terdiri dari formulasi liquid, mosquito coil, dan kertas bakar, aerosol atau semprot, vaporizer atau elektrik, lotion atau oles, dan kapur anti serangga. Pendataan insektisida dilakukan di Alfamart Reban, Kabupaten Batang, yang berada di Jalan Raya Reban Bawang, Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Formulasi insektisida yang digunakan sebagian besar masyarakat Kecamatan Reban adalah formulasi aerosol, lotion, vaporizer, atau elektrik karena penggunaannya relatif aman bagi kesehatan dan tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk dampak insektisida bagi manusia yaitu banyaknya jenis dengan bahan aktif yang berbeda menyebabkan masyarakat terpapar dengan bahan aktif insektisida yang apabila masuk ke dalam organ tubuh dapat menyebabkan keracunan, dan asap yang dihasilkan dapat mengakibatkan sesak nafas pada anak-anak apabila digunakan dalam ruangan tertutup. Juga dapat menyebabkan keracunan pada anak-anak bahkan kematian. Selain itu, pada lingkungan dapat merusak aspal, plastik, karet, cenderung berbau, bersifat fitotoksik, pencemaran air, pencemaran udara, rusaknya lingkungan, dan tercemarnya makanan dan residu di permukaan tanah. Nah, untuk saran, diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan insektisida rumah tangga pada masyarakat di wilayah Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Selain itu, penggunaan insektisida rumah tangga juga perlu dibarengi kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dan pengembangan upaya biologis, mekanis, dan terpadu dalam mengendalikan populasi serangga dan mencegah penyakit. Next. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi hari ini. Next. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.